Mungkin kamu sekarang merasa bahwa kamu sudah nggak ada jalan lagi karena kamu sudah tua, tapi nggak ada pencapaian apa-apa, kondisi masih miskin, sedangkan di sosial media kamu lihat anak-anak muda yang umurnya masih 20, sudah naik mobil Ferrari, jalan-jalan ke luar negeri, dan mereka hidup di dalam kemewahan. Ya, dan kamu sudah berusaha untuk memulai bisnis mungkin, tapi gagal, dan kamu secara karir gajinya juga gitu-gitu doang, dan kamu merasa ini udah jalan buntu. Nah, ini adalah video untuk kalian yang merasa seperti itu dan sudah berusia di atas 30-an. Ini menjawab komentar-komentar yang ada di dalam video sebelum yang saya ngomongin tentang kesalahan-kesalahan orang yang sudah tua. Jadi kalau kita lihat orang tua itu, mereka biasanya menyesali hal-hal yang mereka kalau misalnya bisa balik ke usia muda, mereka mau balik, mau perbaiki hal-hal tersebut. Dari keuangan, dari pertemanan, ya kemudian dari kesehatan badan, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu apa, nonton aja video yang sebelum ini. Tapi di sini saya mau menjawab beberapa komentar orang yang bilang video itu berguna untuk orang yang umurnya 20. Kalau misalnya ada orang umurnya sudah di atas 30, di atas 40, atau bahkan 50, itu videonya jadi nggak relevan lagi. Nah, di sini saya akan berikan tips bagi orang-orang yang sudah di atas umur 30 dan sudah tua gitu ya, dan merasa dirinya tidak ada pencapaian yang signifikan di dalam hidupnya. Tapi sebelum semua ini, saya ingin sedikit mengingatkan bahwa sifat membandingkan ini memang ada di semua manusia, dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Manusia memang suka membandingkan dirinya dengan orang di sekitarnya. Makanya ini terkait dengan salah satu tips yang saya sampaikan ya. Kalau misalnya kita mau maju, kita harus kelilingi diri kita dengan orang-orang yang lebih maju dari kita. Karena kita akan terus membandingkan diri kita dengan orang sekeliling kita. Itu memang secara alam bawah sadar dilakukan oleh semua manusia. Apalagi sekarang ada sosial media. Kita lihat sosial media orang lain pakai jam tangan mahal, mereka jalan-jalan, mereka punya pasangan, mereka punya anak, sebuah keluarga, anaknya ada banyak. Itu akan ada terus banding-bandingan. Ya, terutama karena adanya sosial media. Di sini ada 7 tips yang ingin saya bagikan ya, bagi kalian yang merasa bahwa kalian tertinggal di dalam hidup. Yang pertama adalah jangan panik. Ya, jangan panik kalau kalian sudah di atas 30 atau mungkin lebih tua lagi. Jangan panik kalau kalian belum ada pencapaian yang signifikan. Setiap orang itu beda-beda, oke? Jalur hidupnya kamu dengan jalur hidupnya orang lain beda-beda. Ada orang yang mereka nikah di umur 25, tapi di umur 30 udah meninggal. Tapi ada juga orang menikah di umur 35, mereka sampai dengan umur 70 bertahan dan meninggal. Gitu. Jadi, kalau kita benar-benar lihatnya seperti itu, ya kita paham bahwa setiap orang itu beda. Dan secara kesuksesan, kalau kita gali benar-benar, ada banyak orang di luar sana yang juga mereka baru mulai mencari peluang, ya mulai untuk berbisnis itu di usia yang tua. Misalnya seperti pendiri KFC. Colonel Sanders itu, dia mulainya di atas umur 60-an. Ataupun pendiri Alibaba Jack Ma, dia kan mulainya di umur 30-an. Dulunya dia adalah seorang guru. Gitu. Kalau kita lihat di Indo, juga ada misalnya seperti TP Rahmat, pendiri dari Triputra Group. Dia itu adalah seorang profesional. Dia tadinya kerja di Astra sampai menjadi CEO, lalu dia keluar dan dia mendirikan grup bisnisnya sendiri. Gitu. Jadi jangan panik karena memang setiap orang itu beda-beda. Kemudian kalau misalnya kalian pengen tahu ya, di Amerika itu pernah ada survei untuk orang-orang yang memulai startup. Yang paling matang itu di umur berapa sih? Dan dari hasil survei itu, yang paling matang dan biasanya kebanyakan sukses itu dari atas 30 sampai dengan 40. Jadi bukan yang muda justru. Karena kalau misalnya yang muda mungkin dari sisi pengalaman kurang dan sebagainya ya. Tapi walaupun demikian memang ada yang mulainya dari usia muda dan berhasil. Ya contohnya seperti Steve Jobs atau Mark Zuckerberg. Itu kan mereka mulai dari usia 20-an dan mereka berhasil gitu. Tapi memang secara survei rata-rata memang di atas 30-an. Karena memang lebih matang dari ilmu, koneksi, dari cara handle orang, manajemen tim itu lebih matang. Jadi jangan panik dulu, beda orang itu beda timeline. Kemudian hal yang kedua adalah jaga waktu dengan ekstrim. Ya, kalau misalnya kita usia sudah di atas 30 dan asumsi saya sudah ada keluarga yang menjadi tanggungan, kita harus bisa menjaga waktu kita lebih ekstrim, lebih baik daripada anak-anak muda. Ya, karena waktunya kita otomatis sudah kesedot. Ada waktu buat anak setiap hari, kemudian malam mungkin kadang-kadang kurang tidur kalau anaknya masih kecil, terus di akhir minggu harus pergi ke rumah mertua, harus temenin orang tua makan, harus pergi keluar sama istri, harus ada waktu untuk jalan-jalan sama keluarga, sama anak. Jadi itu waktu memang sudah ada yang pasti kesedot. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga waktu kita dengan ekstrim. Jadi kalau misalnya ada waktu lebih, dijagalah dengan baik gitu. Jangan nge-scroll TikTok nggak jelas. Gunakan waktunya secara produktif. Pikirin, apa nih yang harus dilakukan? Ini ada waktu lebih nih. Ini harus sesuai dengan apa yang ingin gua capai. Ya harus sesuatu yang memang produktif untuk kita. Renungkanlah ini penting banget. Kemudian hal yang ketiga adalah menyerap semua ilmu sebuas mungkin. Karena kamu juga umurnya sudah tua dan mungkin selama ini dari umur 20 nggak pernah
belajar dengan baik gitu ya, nggak pernah menyerap ilmu banyak, ya sekarang harus lebih buas supaya bisa bersaing dengan yang muda-muda. Kalian bisa cek ya aplikasi yang saya bangun namanya Growin, itu kan di dalam semuanya adalah ilmu teknis bisnis dari praktisi berbagai bidang. Coba buka aplikasinya, lihat di bagian leaderboard di bagian home. Itu top 10 orang-orang yang belajar ribuan video dia tonton dan dia kerjakan kuisnya. Dan itu ada anak muda, ada juga orang tua yang udah punya bisnis. Mereka sebegitu buasnya menambah ilmu. Memang seharusnya seperti itu, karena saya pribadi juga nonton semua modul yang ada di Growin dan mengerjakan kuisnya. Kalau misalnya kalian nggak buas, ya kalian akan kalah dengan orang ini. Kalau orang-orang ini yang buas ini memulai bisnis yang sama dengan kalian, misalnya kalian buka toko online, jualan baju dari Thailand. Terus orang-orang ini nih yang buas menyerap ilmu, dia juga buka toko online, menjual barang yang sama seperti kalian. Kemungkinan besar kalian bisa kalah saing. Dari mana? Oh, misalnya dari sisi pengetahuan iklan. Dia tahu cara A/B testing gimana. Dia tahu cara iklan yang benar gimana. Kemudian dari sisi costingnya, dia tahu cara pilih badan usaha yang benar gimana. Kalian mungkin pakai nama pribadi. Nggak ngerti perpajakannya itu beda. Gitu. Jadi hal-hal teknis yang seperti ini, itu memang idealnya dari awal kita sudah serap semuanya. Dan di sini bebas ya, kalian kalau misalnya mau belajar di luar sebenarnya nggak masalah. Di YouTube gitu ya, cari-cari, ikut webinar offline, ikut komunitas, nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau singkat aja ya, untuk irit waktu, kalian bisa coba cek Growin. Itu kayak sekolah bisnis lah ya. Jadi semuanya sudah dikompilasi jadi satu, terstruktur, to the point semua. Seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, the best investment you can make is in yourself. Jadi kalau misalnya kalian berinvestasi pada diri sendiri, semua hal diambil dari kalian, kalian masih aman. Karena ilmunya sudah ada di dalam kepala kalian. Ini makanya kalian kalau misalnya lihat ada konglomerat, dia perusahaannya bangkrut, dia masih bisa comeback lagi. Bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Karena ilmunya udah ada. Dia tahu cara-caranya. Misalnya mau mulai bisnis nggak ada modal gitu. Dia ketemu peluangnya, dia bisa gandeng orang-orang yang punya duit. Ya terus gimana cara pilih orang yang benar gitu buat jalanin bisnisnya. Orang kuncinya tuh seperti apa. Dia udah ada ilmunya gitu. Jadi yang paling penting adalah ilmu di dalam kepala. Gitu ya. Kemudian tips yang keempat adalah dari sisi menjaga kesehatan secara ekstrim. Karena posisinya sudah di usia tua, ya seperti yang saya katakan juga di video sebelum ini, kalian harus bisa menjaga kesehatan dari muda. Kalau kalian memang sudah tua dan sudah nonton video ini di umur yang cukup tua gitu ya, mungkin di atas 50 gitu, harus lebih ekstrim lagi jaganya. Karena sudah terlanjur, mungkin 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir, terlanjur makan makanan yang nggak sehat, minum minuman yang nggak sehat, gitu ya, selama puluhan tahun. Dan itu bagian dalam badannya sudah terkontaminasi. Ya ini udah ada nih bibit-bibit dari penyakitnya. Makanya harus lebih ekstrim jaganya. Makanannya harus bersih, minumannya juga dihindari yang manis-manis, harus yang bersih gitu. Terus dari sisi olahraga juga harus dirutinkan. Kesehatan itu yang paling penting dan seringkali dianggap remeh. Ya, kesehatan ini kalau misalnya kita kena hit, itu bisa ngancurin uang sama waktu kita. Ya, karena kalau misalnya kita kena penyakit kritis, itu uang yang kita keluarkan buat rumah sakit biayanya gede. Kemudian dari sisi waktu juga habis banyak. Ya mungkin kalau misalnya kita harus bed rest sampai 2 minggu, nggak bisa kerja 2 minggu. Gitu, yang tadinya kita bisa tuangkan untuk kita punya karya, kita punya bisnis, kita jadi nggak bisa kerja. Jadi kesehatan ini harus dijaga lebih ekstrim lagi kalau kita posisinya sudah di usia yang cukup tua. Kemudian hal selanjutnya adalah renungkan goal, karir, ataupun bisnis kalian. Jadi ini sebenarnya saya spesifik mau ngomongin untuk orang-orang yang ingin punya bisnis. Tapi kalau misalnya kalian ingin berkarir, ya terserah, nggak masalah ya. Tapi kalian harus renungkan, karena usia kalian sudah tua, kalian harus renungkan ujungnya ini mau seperti apa. Kalau mau mulai bisnis, bisnisnya mau segede apa, industrinya apa. Pilih satu, maksimal dua. Terus misalnya dari karir juga sama ya, pilih satu, maksimal dua. Mau apa, ujungnya seperti apa. Dan itu harus bisa dibayangin ya. Ujungnya misalnya secara karir pengen menjadi direktur dari perusahaan multinasional. Kemudian secara bisnis misalnya mau punya restoran gitu ya, restoran dengan 100 cabang. Restorannya restoran Jepang gitu. Apapun itu, tapi harus punya itu. Dan setiap hari pikirkan apa yang bisa dilakukan supaya lebih dekat lagi dengan goal itu. Dan ini harus intensional ya, karena saya pribadi sampai dengan sekarang, setiap minggu di hari Minggu malam, itu saya masih melakukan perenungan. Jadi saya coret-coret goalnya saya, kemudian apa-apa yang saya lakukan dari hari ke hari, apakah sudah sejalan atau belum. Atau mungkin ada yang harus dirubah yang saya lakukan. Nah ini sedikit tips ya untuk kalian yang sudah berkarir, mungkin sekarang umurnya sudah di hampir 40 atau 40 lebih, kemudian kalian merasa kalian sudah terlambat untuk bisnis. Kalian harus ingat, ada satu orang yang namanya TP Rahmat ya, ini adalah pebisnis hebat di Indonesia. Dia itu dulu berkarir sampai mentok dulu. Jadi dia berkarir sampai jadi CEO Astra, umurnya sampai di atas 50-an ya. Ketika menjadi CEO Astra, setelah itu ketika dia melihat suatu peluang, dia akhirnya keluar dari jabatannya,
baru dia mendirikan perusahaannya sendiri di usia hampir 60. Jadi ini juga bisa menjadi satu jalan bagi kalian. Jadi kalau kalian ngerasa, wah mau bisnis nih, mentokin dulu aja karirnya, nggak masalah kok. Nanti ketika ada peluang baru keluar. Jadi di karir ini benar-benar hajar penuh gitu. Itu juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya memang dari sekarang pengen bisnis, ya nggak masalah juga gitu ya. Dua kaki yang saya selalu bilang. Jadi bisnisnya jalan di samping, kita juga sambil bekerja, nanti bisnisnya sudah bisa menggaji kita sebesar gaji yang kita dapatkan di pekerjaan kita, baru kita keluar dan penuh di bisnisnya. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Philip Knight ya. Kalau kalian baca buku biografinya dari Nike, dia itu kerja sebagai profesor akuntan ya sebelum dia benar-benar full time di dalam perusahaan sepatunya. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi mental harus lebih baja. Ya karena posisinya sudah lebih tua ya dibandingkan anak-anak muda di luar sana, kita harus mentalnya lebih baja. Ya pemikiran-pemikiran bahwa kita sudah tertinggal, kita ini nggak ada artinya, itu harus dilupakan gitu ya. Jangan cepat nyerah kalau gagal. Ya harus ingat bahwa memang kita harus mindsetnya nyoba terus. Jangan cepat nyerah, apalagi kalau kita sudah tua nih kita harus lebih fight gitu. Dan satu hal yang bisa membantu ya, kalian harus pikir bahwa umur itu adalah ciptaan manusia. Jadi umur itu adalah angka. Walaupun memang ini menjadi patokan dari badan kita ini sudah setua apa, kapan kita akan meninggalkan dunia ini, itu kan semuanya dari umur gitu ya, bisa dihitung. Tapi untuk menenangkan supaya nggak selalu mengatakan bahwa diri kita tertinggal, diri kita ini nggak ada gunanya, kita harus paham bahwa umur itu adalah angka. Yang dilihat orang ya ini wujudnya kita di luar. Kalau misalnya kita umurnya 40, tapi kita badannya sehat, sesehat anak umur 20 ya nggak masalah. Kecuali di umur 40 ini kita udah sakit-sakitan gitu ya. Kerja 10 jam badannya udah remuk, udah nggak bisa lagi gitu kayak anak muda ya itu agak susah. Tapi selama kita menjaga kesehatan kita dengan sangat baik, kita bugar gitu ya, umur itu sebenarnya memang hanya sebatas angka saja. Ya kalian bisa coba untuk mengingat seperti ini ya, supaya bisa meredakan itu pemikiran-pemikiran yang menjelekkan diri sendiri, menganggap diri sudah gagal karena sudah tua dan belum ada pencapaian yang signifikan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah tetap mengambil resiko. Jadi selalu saya tekankan ya, kalau misalnya kalian nggak mengambil resiko sekarang, maka hidup kalian 10 tahun lagi akan sama. 2035, 2045 mungkin akan sama pada saat Indonesia emas nanti. Kalian bisa coba bayangkan tahun 2020 sampai dengan sekarang ada yang berubah nggak di dalam hidup kalian? Kalau misalnya nggak ada yang berubah, kemungkinan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi nggak ada yang berubah juga kalau kalian nggak ambil resiko. Jadi resiko itu memang harus diambil. Dalam konteks apa? Kalau berkarir mungkin ada tawaran untuk menjadi manajer, kalian sekarang bukan manajer, ambil tawaran itu. Ada tawaran menjadi kepala divisi, kalian sekarang posisi manajer, ambil tawaran itu. Terus ya, itu adalah satu resiko tentu. Karena banyak orang yang takut ya. Kalau ada kesempatan buat naik, dia malah mundur gitu. Merasa dirinya nggak bisa untuk mengambil resiko tersebut. Dan kalau misalnya dari konteks bisnis, mengambil resiko ya memulai bisnis. Ya namanya bisnis seperti saya bilang, ya memang ada resikonya. Tapi kalau dijalankan dengan serius gitu ya, dan memang kita coba terus, ujung-ujungnya pasti menghasilkan juga. Dan kalau misalnya di sini kalian ingin mulai berbisnis, selalu pegang prinsip yang saya bilang ya, jangan semuanya all in ke satu bisnis. Jadi kalau kalian sekarang punya uang 500 juta, ya mungkin dibagi ke 5 bisnis. 100 juta ke bisnis 1, 100 juta ke bisnis 2, dan seterusnya. Nanti bisnisnya kalau nggak cukup modalnya, cari investor. Cari orang yang mau berpartner bareng memulai bisnisnya. Jangan apa-apa semuanya dari diri sendiri gitu. Jadi ini akan meminimalisir risiko kalian gitu. Daripada kalian all in semuanya ke satu bisnis doang dan bisnisnya nggak jalan, nanti ujung-ujungnya kalian balik lagi kerja gitu. Jadi harus pinter-pinter ya. Apalagi kalau sudah punya keluarga, punya tanggungan. Minimal pada saat menjalankan bisnis ada uang darurat supaya keluarga bisa hidup dari situ. Jadi kalau misalnya bisnisnya nggak jalan sama sekali, nggak bisa narik gaji, uang itu bisa digunakan untuk hidup dulu. Sampai nanti dapat pendapatan aktif lagi. Ya karena kalau kita ada tanggungan mau nggak mau gitu ya. Kita nggak bisa sesembrono itu. Mulai semua all in dan semuanya nggak makan. Kalau misalnya sendiri, kita mulai bisnis sendiri, kemudian gagal, udah nggak ada apa-apa, tinggal sama orang tua, makanya mie setiap hari masih bisa. Tapi kalau ada tanggungan nggak bisa. Makanya selalu ditekankan bahwa kalau misalnya mau mulai bisnis, idealnya pada saat muda, di umur 20, di umur 25. Karena kita punya nafasnya panjang. 20 ke 40 itu 20 tahun. 20 tahun mencoba terus dan belajar, mencoba dan belajar, dan kita bisa semangatnya itu masih membara. Banyak orang yang masuk umur 30 itu semangatnya tidak semembara pada saat umur 20. Tapi nggak masalah. Kalau sekarang kita sudah di atas 30, di atas 40, ya seperti yang saya bilang tadi, mentalnya harus baja. Kita harus lebih fight. Karena memang sekarang zamannya lebih susah dibandingin dulu. Kalau dulu, orang yang hidup lebih lama kemungkinan dia bisa lebih pintar. Karena ada pengalaman yang dia dapat di luar, dia ketemu orang lebih banyak. Tapi kalau sekarang enggak, karena di internet semuanya ada. Kalau misalnya sekarang ada seorang anak muda umur 19, dia langsung belajar di Growin gitu ya. Dia pelajarin semua ilmu teknis bisnis di berbagai bidang.
Terus dia mulai, dibandingin dengan orang tua yang nggak pernah belajar sama sekali, ilmu bisnis akan jauh beda. Seperti yang tadi saya bilang ya, ada pemilihan badan usaha, bagaimana cara iklan, bagaimana cara branding, cara marketing gimana, membuat konten gimana, kemudian manajemen tim gimana, perekrutan orang itu gimana baiknya. Itu banyak sekali hal di dalam bisnis ya, yang kalau misalnya kita benar-benar lihat, memang itu ilmu teknis yang ada di bisnis. Yang idealnya, seorang pemilik bisnis pada saat mulai, itu memang harus udah paham. Jadi kira-kira ada 7 hal ini sebagai tips untuk kalian yang merasa kalian sudah tua dan nggak ada pencapaian signifikan. Satu kata terakhir dari saya, ingat ya, hidup ini cuma satu arah. Jadi kalau kalian nanti sudah umur 80, nggak bisa balik lagi ke umur 20. Ingat ya, jangan sampai kalian sampai di umur 80 nyesel gitu. Walaupun sekarang mungkin sudah lebih berumur, umur 30, 40, ataupun 50. 80 itu masih jauh. Ya, atau 70 masih jauh, masih 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Masih ada waktu. Jadi jangan sampai sekarang udah lihat video ini, udah nyadar, gitu ya, penting untuk melakukan sesuatu, take action, tapi masih nggak lakukan gitu. Jadi ingat ya, lakukan. Dan nanti 20 tahun dari sekarang, kalian bisa lihat balik, ya lihat balik ke video ini. Ya semoga video ini adalah titik di mana yang mengubah jalur hidup di dalam hidup kalian. Semangat ya!